Aku sih nggak masalah ya, aku mau. Gimana Mas? Iya, saya juga nggak masalah. Benar. Nggak apa-apa. Nanti waktunya kita bisa ngikutin kapan kalian bisa aja. Elsa juga kan lagi kerja dari rumah, jadi kapan bisanya? Ya, itu mah nanti bisa kita atur lah. Nanti saya akan luangkan waktu. Lagi pula kan kemarin launchingnya juga udah selesai. Alhamdulillah juga produknya lumayan baik penjualannya. Pengen punya adik lagi gitu. Soalnya itu kan kayaknya kan permintaannya kan nggak mudah ya. Jadi mintanya memang sama Allah dan bukannya minta sama papa mama. Papa mama cuman berusaha. Jadi bukan tergantung papa mama juga gitu loh. Sekarang Rena nggak boleh sedih lagi. Rena harus berdoa minta sama Allah supaya doanya Rena didengar sama Allah. Gitu. Pokoknya Rena sekarang harus sabar dan harus rajin berdoa. Iya gitu. Gak boleh sedih lagi ya. Ya sus. Terus juga. Saya benar-benar kagum sama Mirna. Bisa banget dia menenangkan Reina. Apa yang dibilang Mirna bisa membuat Reina mengerti. Dan gak sedih lagi. Maaf ya, Sa. Tadi gara-gara saya suasananya jadi nggak enak. Tapi emang sebaiknya kita ngobrol di luar aja. Ya emangnya kenapa sih kalau ngobrol di rumah sakit aja? Saya pun juga nggak masalah kok. Karena ada Aldebaran tadi di sana. Sedangkan saya mau bahas itu soal kerjaan. Maksudnya? Intinya saya nggak bisa membicarakan masalah ini kalau ada Aldebaran. Karena saya mau membahas perusahaan saya. Dan Aldebaran itu rival perusahaan saya. Rival? Maksudnya gimana ya? Saya masih belum paham, Debbie. Ya, emang itu dia yang mau saya bahas. Kayaknya saya ajak kamu ke tempat lain. Iya oke. Tapi yang kamu mau bahas itu tentang apa, Bi? Karena jujur saya masih belum paham dengan situasi perusahaan kamu. Tunggu sebentar ya, Papa lagi ambil obat. Ya. Kenapa sih, Ma? Lagi-lagi Mama ngerepotin kamu, Din. Kamu, Elsa, kalian berdua itu memang berbeda. Tapi kalian semua itu anak-anak Mama. Buat seorang ibu, anak itu adalah anugerah yang paling indah. Terima kasih ya. Kamu selalu jadi anak manis Mama. Ya Mama harus tahu. Mama sama sekali tidak merepotkan aku ataupun Mas aku. Bukan hanya Mama aja yang beruntung. Aku beruntung dan bersyukur. Punya Mama hebat seperti Mama. Yang kuat, sabar, dan baik hatinya. Obatnya udah aku hapus.
Makasih ya, Di. Al, kalian udah datang ke sini mensupport Mama. Kamu sama Al masih sibuk nggak? Kenapa emangnya? Mama tuh sebenarnya ada satu keinginan. Mama sebenarnya kepikiran ini udah lama. Baru sekarang Mama mau omongin. Mama pengen sekali kita tuh bisa foto sekeluarga. Ada Papa, Mama, kamu, Al, Elsa, anak-anak kalian, Rena, Askara. Mama kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Tahu gitu kan kita bisa foto Askara, foto Rena pas mereka main ke rumah. Tinggal cekak aja begitu sebenarnya. Bukan foto kayak gitu. Mama maunya fotonya yang serius, Pak, yang proper, yang semuanya disiapin dulu. Maksudnya mukanya serius Askara sama Rena? Aku sih nggak masalah ya, aku mau. Gimana Mas? Ya, saya juga nggak masalah. Benar. Nggak apa-apa. Nanti waktunya kita bisa ngikutin kapan kalian bisa aja. Elsa juga kan lagi kerja dari rumah, jadi kapan bisanya? Ya, itu mah nanti bisa kita atur lah. Nanti saya akan luangkan waktu. Lagi pula kan kemarin launchingnya juga udah selesai. Alhamdulillah juga produknya lumayan baik penjualannya. Alhamdulillah. Dan ya sekarang bisa lah punya waktu yang cukup luang kalau memang mau foto. Iya, makanya Mama ngerti sekali. Kamu pasti kan sibuk, Al. Kamu memimpin perusahaan, Maharatu juga baru kemarin launching. Pasti banyak sekali proyek-proyek baru kan? Terima kasih banyak ya, kamu masih tetap mau ngeluangin waktu untuk Mama. Sama-sama, Ma. Lagi pula kan untuk keluarga sendiri pasti harus disempatkan waktunya. Saya di kantor juga banyak yang bantu kok. Banyak orang-orang hebat, jadi ya pekerjaan jadi lebih ringan. Ya, tapi Papa lihat meskipun banyak orang-orang yang bantu kamu di kantor, kamu masih suka terjun langsung sendiri ke sana ke sini, ke sana ke sini. Kamu nggak capek apa? Ya namanya kerja kan Pak. Tujuannya kan satu, untuk keluarga juga. Nah, betul. Ya, walaupun Mas Al tuh selalu merasa kalau diri dia tuh robot. Kayak buzzernya tuh nggak pernah habis aja, maunya kerja terus. Enggak apa sih? Iya, memang iya. Emang selalu kayak gitu. Tapi kemarin juga sempet drop sih. Kamu drop? Kecapean aja, Pak. Nggak apa-apa kok, saya udah sehat. Ini buktinya bisa di sini nemenin. Jaga kesehatan ya, Al. Iya, hati-hati ya. Kalau udah sakit itu nggak enak, apalagi kayak Mama gini. Ya udah, nggak boleh ngomong kayak gitu. Iya, Mama mau bilang sehat itu nomor satu. Iya. Semuanya akan baik-baik aja. Pokoknya sekarang kita harus mikirin happy terus. Mama happy, kita happy. Tuh, happy. Nanti untuk persiapan fotonya saya bantu-bantu juga ya. Nanti saya cari-cari fotografer yang baik. Iya. Makasih ya. Jadi apa yang kamu bicarakan sama saya, Bi? Ada sesuatu yang meresahkan saya. Apa itu? Saya kepikiran dengan kondisi perusahaan saya. Dan kemungkinan masalahnya itu ada di brand ambassador. Dan saya tahu kamu itu seorang model profesional. Dan kamu masih cantik. Singkatnya, kamu mau jadi brand ambassador yang Molucca? Molucca? Sebentar. Apa hubungan kamu sama Molucca? Sebenarnya, saya adalah owner yang Molucca. Hah? Serius, Bi? Saya cerita ini ke kamu karena saya percaya sama kamu. Bentar, saya masih nggak ngerti.
saya masih nggak percaya sama apa yang saya dengar barusan. Ini kan rahasia besar banget, Bi. Kenapa kamu bisa percaya gitu aja sama saya? Karena hati saya sudah memilih untuk mempercayai kamu. Jadi gimana? Ya oke. Oke, terima kasih loh, Bi, sudah memberikan kepercayaan sebesar ini sama saya. Tapi untuk jadi brand ambassador, seingat saya bukannya sudah ada Zanaya ya? Emang ada apa dengan Zanaya? Kenapa harus saya yang jadi brand ambassador? Karena Zanaya tidak menjamin produk Molucca akan terus bertahan nomor 1 di pasaran. Ya, tapi kenapa saya gitu loh? Saya pun masih belum bisa menjamin keberhasilannya kalau saya jadi brand ambassador-nya, Bi. Kamu gak usah khawatir soal itu. Aduh, gimana ya? Kayaknya nggak usah deh, Bi. Apalagi saya kan pernah di penjara. Saya nggak mau itu berdampak ke penjualan produk kamu, Bi. Justru itu akan menjadi celah yang bagus untuk campaign Molucca. Hey, Panino. What's wrong with you? Kamu kayaknya bengong gitu. Are you dizzy or something? Masa sih? Enggak. Enggak kenapa-napa. Oke, sorry aku bukannya mau ikut campur, tapi if you like to share with me, kita bisa sambil makan siang, mungkin? Boleh. Ya. Yaudah, ayo. Anytime, kalau Panino udah mulai mau bercerita, sharing, go ahead. Jadi gini, kamu tahu kan kalau perusahaan yang di Malang kemarin sempat kebakaran. Dan memang kondisinya dari asuransi dan lain sebagainya, itu prosesnya ternyata tidak bisa di-cover. Makanya secara tidak langsung perusahaan di Malang memang butuh suntikan dana. Salah satu yang menawarkannya adalah Pak Bimana. Tapi yang agak anehnya, beliau hanya mau ketemu, meeting, dan membahas soal wacana ini kalau ada Elsa di situ. Sorry, I mean, Pak Bimana ini emang mungkin statusnya lagi deket sama Elsa itu kan. Jadi, maksudnya kamu lagi ngerasa dipermainkan gitu, Panino? Ya kurang lebih seperti itu. Ya mungkin lebih tepatnya merasa seperti di PHP-in lah kalau bahasa sekarang ya. Karena di satu pihak ya, saya akuin memang perusahaan butuh bantuan beliau, tapi di satu pihak penawaran beliau tiba-tiba bisa berubah dari yang tadinya wacananya mau menyuntikkan dana, sekarang justru beliau malah ingin membeli perusahaan itu. God, kenapa gitu ya? Itulah, saya juga kurang memahaminya, tapi entah kenapa ya setiap orang punya insting ya. Insting saya mengatakan ada sesuatu yang beliau sembunyikan. Ada sesuatu yang nggak semua orang bisa tahu kalau beliau menyimpan maksud atau tujuan tertentu. Dan ini yang bikin saya jadi berpikir beliau pasti ada niat tersendiri untuk ngambil keputusan seperti itu.